Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jamaah Talim Angkasa 56 di mana saja berada, alhamdulillah, syukurlah di pagi hari ini kita masih dipanjangkan umur, diberi nikmat sehat walafiat. Insyaallah kita dapat mensyukurinya dengan cara melaksanakan perintah, menjauhkan larangan. Wabil khusus pagi ini kita bersama-sama dalam Taklim Angkasa 56, baik melalui radio ataupun melalui Zoom. Mudah-mudahan semua ini menjadi amal soleh kita. Allah tambahkan kita ilmu, Allah berikan kita keberkahan hidup dunia sampai akhirat. Selamat amin ya rabbal alamin. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, Faslun fi Fadilatil Istighfar, halaman 202, Syairos Sadikin. Sudah Bu aja ya? Bapak-bapak sudah siap? Siap, Guru. Ini satu pasal pada menyatakan fadilah mengucapkan istighfar, permohonan ampun pada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Firman Allah dalam surah Ali Imran ya. Dan mereka orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan yang keji atau perbuatan yang zalim untuk diri mereka, zakarullaha, ia sadar ingat kepada Allah, fastaghfaru li dzunubihim, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini surat Ali Imran. Yang kedua, wa may ya'mal su'an aw yazlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidillahu ghafurur rahima. Wa may ya'mal su'an, barang siapa yang berbuat yang jahat, yang tidak baik, aw yazlim nafsahu, atau zalim terhadap dirinya sendiri, summa yastaghfirillaha, kemudian ia memohon ampun kepada Allah, yajidillahu ghafurur rahima, pasti ia dapati Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Jamaah sekalian, jadi istighfar itu artinya permohonan ampun. Memohon maaf kepada Allah atas kesalahan dan kekeliruan yang selama ini terjadi. Setelah dia sadar dan menyadari usianya sudah berapa, kok masih memproduk dosa, padahal seharusnya sudah bersiap-siap kapan-kapan Allah datang dengan malaikatnya memanggil dia. Nah, oleh karenanya saudara, di usia-usia bagi mereka yang kebetulan sudah usianya 50, sudah seharusnya kembali pada Allah. Apalagi lebih dari 50. Ataupun baru 40, karena usia tidak, kematian tidak pandang usia. Boleh jadi yang muda lebih dulu, yang tua belakangan. Tapi kalau yang tua lebih duluan wajar ya. Tapi kadang-kadang kebanyakan yang muda lebih dulu, yang tua belakangan. Sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang manusia yang tidak berdosa. Semua manusia pasti pernah melakukan amal yang salah. Artinya ia lalai saja dalam melaksanakan apa yang diperintah Allah, itu sudah dianggap berdosa. Oleh karenanya yang terbaik adalah segera memohon ampun kepada Allah atau bertobat kepadanya. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, ini diceritakan surah Nuh ayat 10 sampai 12.
Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ketika umat Nabi Nuh kesusahan, tidak turun hujan, karena hujan adalah sumber rizki. Kalau hujan sudah tidak turun lagi, berarti yang lainnya akan berkurang. Pohon-pohonan tidak berbuah, ya. Artinya kalau pohon-pohon sudah tidak berbuah lagi, padi-padi sudah tidak hidup lagi karena kering, tandanya rezeki sudah makin berkurang. Lalu Nabi Nuh mengatakan, Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Maka aku katakan, cobalah segera istighfar sama Allah. Minta ampun sama Allah atas kesalahan Anda selama ini yang membangkang, tidak mau menerima ajaran Nabi Nuh. Karena Allah lah akan menurunkan hujan. Nah, ini saudara-saudara. Jadi sumber rezeki itu adalah hujan. Kalau hujan masih terus turun, insya Allah rezeki kita masih banyak. Tapi ketika hujan sudah mulai ditahan, maka rezeki akan berkurang. Kemudian saudara-saudara sekalian, pada zaman Nabi ada seorang datang, ya Rasulullah, musim paceklik ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Banyaklah istighfar, aksiru minal istighfar. Datang lagi seorang, ya Rasulullah, rezekiku lagi kurang. Nabi jawabnya, perbanyaklah istighfar. Ada lagi datang orang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya nggak punya anak. Sudah lama saya nikah tapi nggak punya anak saja. Kata Rasulullah, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi seorang, ya Rasulullah, kebun-kebun kami tidak berbuah. Kering, sungai-sungai kering. Rasul bilang, perbanyaklah istighfar. Kemudian datang lagi orang sekarang, ya Rasulullah, kalau masih ada Rasul, pandemi terus diperpanjang dan berjilid-jilid. Nambah lagi seminggu, nambah lagi seminggu. Dianggap udah kali nggak ditambahin, ditambahin lagi. Kalau ada Rasulullah, pasti orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana nih? Iya, PSBB, PPKM ditambah lagi. Pasti Rasulullah jawab, perbanyaklah istighfar. Dengan istighfar itu engkau akan ada solusinya. Kalau rezekinya berkurang, Allah tambah, dan seterusnya, insya Allah. Maka oleh karena itu yang paling tepat di kondisi kita seperti sekarang ini, perbanyaklah istighfar, saudara. Dengan istighfar akan terbuka semua ini. Dengan istighfar akan ada solusinya dari Allah yang maha kuasa dan maha mempermudah urusan-urusan yang kita anggap sulit untuk mengatasinya. Saudara jamaah sekalian yang berbahagia, Nabi bersabda lagi, man aksara minal istighfar, ja'alallahu azza wa jalla min kulli hammin faraja wa min kulli dhaiqin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini di bawah, Bu. Di bawah 202. Hadisnya, man aksara istighfar. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu, niscaya Allah jadikan baginya min kulli hammin faraja. Setiap persoalan-persoalan yang datang dalam hati, kesulitan perasaan, karena banyak masalah yang datang, banyak hutang belum terbayar, ini itu, Allah berikan solusinya. Wa min kulli dhaiqin makhraja. Yang kedua, orang yang banyak istighfar akan mendapatkan setiap kesempitan. Dhaiqin makhraja. Kalau hammin adalah kesulitan ada di dalam hati kita. Tapi kalau dhaiqin adalah kesulitan, kesempitan soal materi atau soal rezeki. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka rezekinya akan terbuka. Yang selama ini mungkin rezekinya berkurang, sadarilah saudara. Ingatlah mungkin Anda kurang banyak istighfar. Rasulullah SAW sebagai seorang nabi tidak kurang istighfarnya setiap hari 70 sampai 100 kali. Tapi kita kenapa hambanya yang banyak dosa, kita malas beristighfar. Ini semua karena gangguan iblis dan syaitan yang ada di dalam diri kita. Padahal mengucapkan istighfar sangat mudah, saudara. Nggak sulit, tanpa bayar. Kapan saja, di mana saja bisa kita ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim.
Karena memang Allah perintahkan kita mengucapkan istighfar. Di dalam surah Muhammad ayat 19 Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketahuilah bahwa tiada ilah kecuali Allah. Wastaghfir li dzambika, dan mintalah ampun untuk ampunan dosamu. Walil mu'minina wal mu'minat, dan mintakan ampun juga dosa orang-orang mukmin yang laki-laki dan mukminah yang perempuan yang sudah lalu atau yang terdahulu. Ini perintah Allah, saudara. Maka oleh karenanya kalau ada yang mengucapkan astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat, boleh. Karena memang itu perintah Allah dalam surat Muhammad ayat 19. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat, dan seterusnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya kira hal yang paling tepat, mari sama-sama kita perbanyak istighfar. Setiap pribadi kita. Berapa sih banyaknya istighfar? Kira-kira kalau 10 banyak atau belum? 10. Belum banyak 10, Pak. Itu standarnya menurut Rasul, standarnya 70 sampai 100. Itu buat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buat kita, saudara, apalagi kita merasakan sendiri bagaimana sulitnya hidup di zaman sekarang ini. Berbuat baik aja sulit, saudara-saudara sekalian. Mau sholat aja dibatas-batasi. Mau dekatan sholat disuruh jauhin, saudara-saudara sekalian. Orang yang sholatnya merenggangkan saf sampai 1 meter, ini mazhabnya mazhab WAO namanya. Kalau mazhab Syafi'i dan mazhab yang 4 nggak ada yang menganjurkan sholat sampai jaraknya 1 meter. Ya. Jadi berpindah mazhab WHO. Padahal kita masih ada yang 4 mazhab itu. Nah, oleh karena itu, saudara, ayo, sulitnya sekarang beribadah, banyak lagi kesulitan lain. Yang paling tepat cara mengatasinya, perbanyak istighfar. Lalu pelajaran yang kemarin kita perbanyak doa dengan Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masya Allah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la yati bil hasanati illallah. Bismillahi masya Allah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ini jangan lupa, saudara-saudara sekalian, perbanyak. Minimal standarnya pagi 3, sore 3, tapi lebih banyak lebih baik. Atau Anda lakukan setiap sholat 5 waktu. Anda baca 3 kali. Insya Allah dengan cara itu Anda sudah mempersiapkan, sudah mengantisipasi kejadian-kejadian yang kita tidak tahu ke depan. 2, 3, seminggu atau setahun yang akan datang, apa yang terjadi. Dengan 5 bismillah yang kita terus lafazkan, insya Allah Allah berikan kita keselamatan, Allah berikan kita jagaan dan lindungan karena berkat bismillah atau doa yang terus-menerus kita baca dan kita jadikan wirid yang istiqamah. Ma'asyiral muslimin, jamaah talim angkasa 56 di mana saja berada. Jadi oleh karena itu mari saudara-saudara sekalian, perbanyaklah istighfar. Yang minimal standar astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kemudian yang lebih baik lagi kalau Anda mau seperti firman Allah dalam surah Muhammad ayat 19. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Ini saudara-saudara kita ucapkan perbanyak. Atau barangkali saudara-saudara sekalian 1000. Ya, coba. Kita budayakan setiap hari kita istighfar tidak kurang dari 1000.
1000 banyak nggak? Pak, 1000 banyak nggak istighfar? Alhamdulillah. Nah, kalau yang biasa pelit kan bisa diecer. 1000 habis sholat 5 waktu 200 5 kali sholat. Iya 1000 cepat kok. Atau menjelang subuh kita baca lagi 1000 udah 2000. Ya Allah mudah saudara kalau kita mau. Ya kalau yang sulit kan karena kita nggak mau. Karena kita dilupakan mengucapkan istighfar. Oleh siapa? Oleh syaitan. Supaya kita banyak dosa. Supaya kita terus dalam kesulitan. Supaya dosa kita tidak diampuni Allah. Kalau dosa kita tidak diampuni Allah, berarti kita hidup dalam kesulitan terus. Nah ini saudara-saudara sekalian. Jadi mari saudara. Jadi perbanyak istighfar, kita sendiri yang mempersiapkan diri kita. Padahal ada sangat banyak waktu buat kita. Mau tidur aja Pak, Bu, mau tidur, itu kesempatan kita istighfar. Mau tidur masih baca HP. Sampai HP lepas dari tangan sendiri, jatuh ke dadanya, gubrak, kaget. Ya. Saking cintanya sama. Nah, ini saudara, coba ayo. Kita rubah diri kita. Kalau kita ingin merubah kehidupan kita lebih baik, ingin rubah dunia dan akhirat kita lebih baik, ya kita harus merubahnya. Ya. Kita sendiri yang harus merubahnya. Kata Allah, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak merubah satu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Kondisi kita seperti ini ya, kita harus bergerak, bangun semua ayo. Umat Islam, apalagi kita mayoritas, bangun kita berdoa, kita banyak istighfar. Mudah-mudahan nanti pertolongan Allah akan turun dan datang kepada kita. Apa yang menjadi kesulitan kita Allah mudahkan. Apa yang menjadi keinginan kita Allah qabul dan Allah ijabah. Berkat kerja kita. Jadi semangat Bapak Ibu, ayo semangat kita semua. Apalagi hari ini, hari 9, tanggal 9 bulan Asyura atau bulan Muharram. Ya, bulan Muharram tanggal 9. Saya ucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa hari Tasyua. Dan besok kita puasa lagi hari Asyura. Pahala puasa hari Asyura dapat mengampuni dosa setahun yang lalu, saudara. Ya Allah, ya Rabbi. Ampuni dosa-dosa kami dan kesalahan kami. Jamaah kami, saudara-saudara kami yang tetap eksis di Talim Angkasa 56 atau melalui Zoom. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi kami dari segala niat jahat orang-orang yang jahat kepada umat Islam khususnya. Lindungi kami ya Allah. Dan gagalkan apa yang menjadi rencana jahat mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik rencana. Jamaah sekalian yang berbahagia. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul dalam hadis yang saya bacakan tadi, orang datang mengadu ke Rasulullah karena kesulitan rezeki. Orang datang kepada Rasulullah karena buah-buahan dan pertaniannya gagal. Ada orang datang karena dagangannya sepi, gak ada pembeli dan sebagainya. Ada yang datang pula nggak punya anak dan sebagainya. Atau barangkali ada yang datang pengen nikah. Iya. Tapi belum ada calonnya gitu. Pengen nikah belum ada. Apa belum ada duitnya? Nah, pelajaran kemarin doa usilahul mu'mini. Doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Wa imaduddin, dan yang kedua doa itu tegaknya agama. Wa nurus samawati wal ard, dan yang ketiga doa itu adalah romlin alijin au adadin warakin syajar au adadi ayamid dunia. Barang siapa yang ketika membaringkan badannya di tempat tidur
ia mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Barang siapa yang mengucapkan itu 3 kali ketika dia mau tidur, maka Allah ampuni dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di laut. Walaupun dosanya sebanyak bilangan pasir yang ada di laut. Tuh, pasir kan banyak banget, nggak bisa kehitung.